Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Hidayah Safitri akan menjelaskan sedikit eksempel 11.9 pada buku Chemical Engineering Design oleh Carlson. Yang diketahui pada eksempel 11.9 ini untuk komponennya meliputi propan, isobutan, normal butan, isopentan, normal pentan, dan untuk fraksi F sebesar 0,05, 0,15, 0,25, 0,2, 0,35. Untuk fraksi molnya sendiri 5, 15, 25, 20, 35 dengan total keseluruhannya yaitu 100. Diketahui untuk tekanan operasinya sebesar 8,3 bar dan reflux rasionya 2,5. Yang ditanya pada eksempel 11.9 ini yaitu komposisi dari produk, dan yang kedua yaitu jumlah step yang diperlukan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yang dilakukan yaitu mencari suhu operasi. Dengan basis yang digunakan yaitu 1 mol feed, bubble 1 mol feed, serta bubble point dengan jumlah Y1 yaitu 1, dew point dengan jumlah X1 yaitu 1. Selanjutnya mencari nilai XD, B, dan XB. XD yang telah ditandai oleh warna biru diperoleh dari D dibagi dengan jumlah D. Untuk B yang ditandai dengan warna hijau diperoleh dari fraksi feed komponen dikali dengan basis mol feed dikurangi dengan D komponen. Dan XB dengan warna ungu diperoleh dari B dibagi jumlah keseluruhan dari nilai B itu sendiri. Untuk selanjutnya, menghitung bubble point bottom, dew point top, serta bubble point feed. Data dari perhitungan di atas untuk XB digunakan untuk menghitung bubble point bottom, XD digunakan untuk menghitung dew point top, XF digunakan untuk menghitung bubble point feed. Untuk nilai K diperoleh dari grafik hubungan antara suhu dengan nilai K masing-masing komponen dari buku yang digunakan. Dari hasil perhitungan untuk bubble point, suhu yang dipilih yaitu 120 derajat Celcius karena pada suhu 100 derajat Celcius suhunya terlalu rendah. Dew point, suhu yang dipilih 60 derajat Celcius karena 70 derajat Celcius suhunya terlalu tinggi. Serta bubble point pada feed pada suhu 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, 85 derajat Celcius. Yang dipilih yaitu suhu 85 derajat Celcius karena hasilnya sesuai dengan jumlah K dikali X yaitu 1. Selanjutnya yaitu perhitungan pada step 1. Pertama-tama yang dilakukan yaitu mencari nilai L0 dan V1. L0 diperoleh dari total D dikali dengan reflux rasio dan V1 diperoleh dari reflux rasio ditambah 1 dikali dengan total D. Pada step 1 ini asumsinya yaitu kondensasi tanpa subcooling sehingga nilai Y1 sama dengan XD sama dengan X0. Untuk estimasi suhu step 1 dan nilai X1. Dipilih suhu 65 derajat Celcius karena hasilnya sesuai dan selanjutnya dilakukan normalis agar jumlah keseluruhan X1-nya menjadi 1. Selanjutnya dihitung L0 dibagi dengan V1 diperoleh nilai 0,71. Kemudian selanjutnya mencari nilai Y2. Y2 dicari dengan rumus 0,7 dikali XI akhir dikurangi XI awal ditambah dengan Y1.
Sama seperti mencari X1, pada Y2 juga dilakukan normalis agar diperoleh hasil total sama dengan 1. Untuk selanjutnya yaitu menghitung energi balance. Pada perhitungan energi balance, nilai H kecil maupun H besar diperoleh dari grafik berdasarkan buku yang kami gunakan. Untuk nilai X maupun Y diperoleh dari perhitungan di atasnya. Selanjutnya hasil dari menghitung energi balance ini digunakan untuk menghitung nilai L1 per V2. Dari perhitungan diperoleh nilai L1 per V2 yaitu 0,699 yang dibulatkan menjadi 0,7. Untuk selanjutnya yaitu pada step 2. Estimasi suhu stek dan nilai X2 dengan suhu asumsi awal yaitu 70 derajat Celcius. Maka diperoleh nilai K yang dicari dari grafik sebesar 2,55, 1,3, 0,94, 0,43, 0,38 sehingga dapat diperoleh nilai X2 yang selanjutnya akan dinormalis agar jumlah X2 menjadi 1. Selanjutnya yaitu mencari nilai Y3. Sama seperti mencari nilai Y2, Y3 diperoleh dari rumus 0,7 dikali dengan XI akhir yang dikurangi dengan XI awal. Selanjutnya ditambah dengan nilai YI. Setelah itu, mencari energi balance-nya. Hasil H besar maupun H kecil sama seperti pada saat di step 1, dicari dengan grafik. Maka diperoleh nilai H2 sebesar 21.900, 25.300, 27.000, 29.500, 31.600. Dan untuk H3 34.600, 41.800, 44.700, 53.000 dan 55.400. Total dari H2 dikali dengan X2 dan total dari H3 dikali X3 digunakan untuk menghitung nilai L2 per V2. Sehingga diperoleh nilai L2 per V3 yaitu 0,7. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhitungan selanjutnya adalah perhitungan dari stage 3. LV yang digunakan di sini masih konstan yaitu 0,70 karena aliran cairan dan uap yang dihitung tidak banyak berubah dari tahap ke tahap. Jadi LV-nya L per V-nya konstan. Rumus yang digunakan yaitu YI sama dengan 0,70 kali XI akhir min XI awal plus YI. Di sini suhu yang dicoba adalah 75 derajat Celcius. Itu adalah nilai asumsi. Lalu ini Y3 dari Y sebelumnya, K3 juga. Lalu dihitung S3 nya yaitu Y3 min K3. Ketemu hasilnya adalah setelah ini hasil per masing-masing komponen. Lalu setelah dijumlah 0,965. Lalu normalisasi ini sudah nilai yang sudah dibulatkan, nilainya 1,0. Lalu Y4 itu menggunakan rumus ini tadi, yaitu XI akhirnya adalah X3 dan XI awalnya adalah X2 yang ada di stage sebelumnya, ditambah YI adalah Y3. Ketemunya ini per masing-masing komponen lalu dijumlahkan. Lalu selanjutnya adalah di stage 4 dimana L per V nya masih sama 0,70, rumusnya juga masih sama, cuma bedanya di sini adalah SI akhirnya pakai X4, lalu XI awalnya adalah X3 di stage 3, lalu YI nya kita pakai Y4.
Nah, di sini suhu yang diasumsi adalah 81 derajat Celcius. Lalu ini perhitungan per komponennya, ini Y4-nya, ini K4-nya. Lalu ini perhitungan X4 yaitu Y4 per K4. Ini hasil per komponennya. Lalu setelah dijumlahkan ketemu adalah 0,923. Ini normalisasi ketika sudah dibulatkan gitu. Lalu perhitungan Y5 yang menggunakan rumus ini, dimana ini hasil per komponennya, lalu paling bawah adalah hasil setelah dijumlahkan atau disum. Hasilnya 1,0. Lalu lanjut ke perhitungan stage 5. Di sini juga masih sama, di mana nilai L per V-nya 0,70 karena aliran uap dan cair yang dihitung tidak banyak berubah dari tahap ke tahap. Lalu di sini suhu yang diasumsi juga di sini berbeda. Di sini 85 derajat Celcius. Lalu rumus yang digunakan adalah YI sama dengan 0,70 SI akhir min XI awal plus YI. Masih sama seperti sebelumnya. Dimana SI akhir di sini adalah X5, SI awal yang dimaksud adalah X sebelumnya yaitu X4 tambah YI di sini adalah Y5. Ini adalah perhitungan per komponennya. Lalu di sini menghitung X5 yaitu rumusnya Y5 dibagi K5. Sini hasilnya, lalu dijumlah, hasilnya adalah 0,982. Lalu di sini yaitu setelah dinormalisasi atau dibulatkan, hasilnya setelah dijumlah adalah 1,0. Lalu dihitung Y6-nya menggunakan rumus yang tadi. SI akhirnya adalah X5, SI awalnya adalah X4, Y-nya yaitu Y5, hasilnya per komponen adalah seperti ini, 0,039, 0,197, 0,525, 0,212, 0,026. Lalu dijumlah hasilnya 1,0. Pada stage 6, karena aliran cairan dan uap yang dihitung tidak banyak berubah dari stage ke stage, perhitungan akan dilanjutkan dengan nilai L per V yang diambil sebagai konstan pada 0,7. Pada stage ke-6 ini kita akan menghitung nilai Y7-nya. Untuk caranya ini, pertama Y6-nya itu dari stage ke-5, kemudian K6 itu dari grafik. Nah, di sini kita mencari X6-nya dengan membagi Y6 dibagi sama K6 ya. Kemudian ini K6 pada suhu 92, jadi di sini ada 90 sama 92. Di sini kita mencari totalnya yang mendekati 1. Kita menggunakan T6 92 derajat. Kemudian X6 ini kita normalisasi. Nah, normalisasinya ini dengan membagi punya C3 dengan totalannya, sehingga nanti totalan normalisasi ini menjadi nilainya 1. Kemudian untuk mencari nilai Y7-nya itu dengan 0,7 dikali sama X6 dikurang sama X awal. X awalnya itu adalah X5 yang ada di stage ke-5, kemudian ditambah sama Y6-nya. Kemudian kita mencari rasio LK per HK, karena di stage 6 ini masih 1,8 dan melebihi dari reflux rasionya, berarti kita harus mencari lagi sampai stage ke-7. Di stage ke-7 caranya sama, kita tetap masih menggunakan L per V 0,7. Terus suhu di sini adalah suhu 97 derajat. Kemudian kita normalisasi menjadi 1, kemudian kita mendapatkan nilai X7-nya ini karena sudah dinormalisasi dari yang sebelumnya. Kemudian kita mencari rasio LK per HK-nya. Di sini LK per HK-nya itu kita dapat 0,9. Berarti kita berhenti di sini karena nilai LK per HK-nya itu di bawah LK per HK
di fitnya yaitu 1,5. Berarti fit masuk itu berada pada stage ke-7 karena nilai LK per HK-nya itu di bawah dari LK per HK di fitnya. Kemudian lanjut ke bottom. Di bottom calculation ini, V absen sama dengan V0 itu nilainya 157,9 dari perhitungan sebelumnya. Kemudian L absen sama dengan L0 ditambah fit. Ini itu dari L0 itu dari perhitungan sebelumnya, fitnya itu kan di sini fitnya itu 100, kemudian L0-nya itu ada 112,8, sehingga didapatkan nilainya 212,8. Kemudian untuk rasionya itu didapat 0,74. Kemudian kita mencari suhu reboiler. Suhunya itu kita trial mulai dari 120 derajat sampai di sini 118, didapatkan nilai 118-nya itu totalannya mendekati 1, sehingga kita menggunakan suhu yang 118 derajat. Kemudian kita normalize nilai YB-nya, sehingga totalannya menjadi 1. Normalize-nya seperti cara yang tadi, YB dari C3 ini kita bagi dengan YB totalnya. Kemudian di sini ada reboiler, kita nanti akan mencari XB1-nya dan YB. XB1, YB2. Di sini pada state 1 dari B1 di mana V absen per L absennya itu tadi kita diketahui 0,74 yang di atas itu. Kemudian XB ini sudah diketahui soal YB-nya ini dari kita mencari suhu reboiler tadi, kemudian kita mencari XB1-nya. XB1 ini rumusnya itu di sini ada 0,74 dikali YB ditambah 0,26 dikali XB. Kita dapat segini, totalannya masih 1,002, kita normalize menjadi totalannya 1. Kemudian di sini kita mencari YB1. YB1 ini rumusnya 0,74 dikali XB dikali sama XB1 dikurang sama XB ditambah sama YB-nya, sehingga didapatkan nilainya 0,07 untuk komponen C3. Caranya seperti itu seterusnya. Ini tinggal kita drag, tapi yang di sininya yang di 0,74-nya kita bikin $. Di sini totalannya itu masih 0,99. Kita normalize agar totalannya itu menjadi 1. Caranya sama, ini dari komponen Y3 ini kita bagi sama totalannya. Kemudian di YB2. Di YB2 ini rumusnya sama, itu berarti 0,74 dikali sama XB1 dikurang sama XB ditambah sama YB1. Sehingga didapatin YB2-nya seperti ini, dan sudah nilainya menjadi 1, berarti kita tidak perlu dinormalize.